Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kalian semua. Pada teman kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan adaptif dan kolaboratif di era industri hijau, di mana transformasi menuju industri berkelanjutan di Indonesia membutuhkan pengembangan talenta adaptif dan juga kolaboratif. Pada strategi ini penting untuk implementasi industri hijau menuju tahun 2050. Adapun 6 rekomendasi kolaborasi industri hijau diantaranya adalah program Eco Industrial Park Program, di mana program global tersebut merupakan program yang dikhususkan untuk kawasan industri yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, penerapan Eco-Industrial Park dalam pengimplementasian kawasan industri dengan prinsip berkelanjutan, serta pembentukan EIP Center yang mampu memberikan pusat pengetahuan dan juga pengembangan industri hijau. Pada program pelatihan, dukungan dan juga kebijakan pada penelitian ini menjadi 3 rekomendasi tambahan, di mana elemen ini harus berjalan beriringan. Tidak hanya itu, Global Eco Industrial Park Program di mana mampu memberikan kerjasama strategis antara kolaborasi dari UNIDO dan juga Kementerian Perindustrian untuk periode 2024 hingga 2028. Pada fase kedua, GEIPP melanjutkan program untuk pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, serta peningkatan kinerja yang berfokus pada aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial secara terintegrasi. Tidak hanya itu, adanya implementasi Eco-Industrial Park diharapkan mampu menjadikan kawasan industri sebagai proyek percontohan yang mampu mengintegrasikan teknologi hijau serta menjadi model implementasi nasional. Tidak hanya itu, kawasan industri terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan yang menerapkan sistem pengolahan limbah secara inovatif. Implementasi Eco-Industrial Park juga memberikan manfaat yang kompetitif, di mana penerapan EIP meningkatkan daya saing industri dengan efisiensi serta keberlanjutan menjadi nilai tambah. EIP Center pada pengetahuan industri hijau. Industri berkelanjutan memberikan strategi pemanfaatan untuk pengembangan teknologi hijau. Tidak hanya itu, berbagai pengalaman menjadikan media pertukaran informasi pada industri hijau. Dengan adanya pengembangan praktik diharapkan mampu menjadikan pusat pengembangan implementasi dan juga industri hijau menjadi pusat pengetahuan yang dapat dibutuhkan oleh banyak kalangan, dengan lokasi yang strategis pada Gedung PD 4.0 Jakarta Selatan. Adapun keterampilan adaptif di era industri hijau diantaranya adalah definisi dari adaptif itu sendiri merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan juga regulasi. Tidak hanya itu, fleksibilitas menjadi kompetensi utama pada era hijau ini. Keterampilan ini mencakup pada pembelajaran berkelanjutan yang memberikan mindset berkembang, di mana adaptasi menjadi kunci keberlangsungan karir. Adapun identifikasi kemampuan teknis dan juga non-teknis untuk industri berkelanjutan diantaranya adalah analisis kesenjangan kompetensi menjadi langkah awal serta pemahaman prinsip ekonomi sirkular pada praktik produksi bersih. Tidak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia mampu menjadikan program pelatihan teknologi hijau menjadi pelatihan teknis untuk operasi dan juga pemeliharaan teknologi berkelanjutan, memberikan kolaborasi dengan universitas dan juga politeknik untuk mengembangkan uh, banyak program-program yang memberikan talenta terbaik dari kampus-kampus tersebut, serta memberikan inisiatif peningkatan kapasitas dalam jenjang karir hijau menjadi fokus utama. Tidak hanya itu, peningkatan literasi pada dunia digital dan juga AI, di mana 68% banyak pengadopsian AI di dunia industri, sehingga angka ini mau meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu, peserta Elevate sebanyak 45.000 menjadi program yang ingin tahu mengenai literasi AI, di mana program ini dapat diperluas nantinya. Dan yang terakhir mengenai efisiensi operasional sebanyak 35% yang dapat meningkatkan efisiensi dengan integrasi AI dalam praktik dunia hijau. Keterampilan kolaboratif untuk industri hijau diantaranya adalah kerja lintas sektor yang mampu bekerja dengan berbagai disiplin dan juga sektor, sehingga mampu memberikan perspektif luas menjadi keunggulan komunikasi yang efektif serta pemahaman multi perspektif. Yang kedua, kolaborasi triple helix, di mana kerjasama antara pemerintah, industri, juga dan akademisi yang mampu memberikan standar kolaborasi, sinergi kebijakan, serta implementasi praktis. Tidak hanya itu, soft skill, strategi,
diharapkan mampu memberikan negosiasi serta pembentukan kemitraan yang menjadi kunci di mana negosiasi menjadi win-win serta memperbaiki manajemen konflik. Adapun tantangan implementasi di industri hijau diantaranya adalah kesenjangan keterampilan, infrastruktur yang terbatas, serta pendanaan dan juga regulasi yang masih belum memadai. Oleh karena itu, tawaran solusi untuk kolaboratif dalam menghadapi tantangan diantaranya adalah platform untuk peningkatan kesadaran dan juga berbagai praktik terbaik, di mana pada forum ini diharapkan mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, kolaborasi daerah, di mana kerjasama antar wilayah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, serta kemitraan internasional yang berkolaborasi aktif secara global melalui transfer digital dan juga pengetahuan. Adapun penelitian dan juga pengembangan kolaboratif dengan UNIDO serta lembaga riset lainnya yang ada di Indonesia menghasilkan terobosan-terobosan teknologi hijau, di mana pada penelitian ini menciptakan solusi inovatif pengelolaan sumber daya. Infrastruktur pendukung menjadi kunci utama dari industri hijau, di mana jaringan energi terbarukan menjadi pengembang sistem distribusi untuk integrasi energi terbarukan, di mana sistem grid menjadi tulang punggung transisi. Tidak hanya itu, jaringan ini mendukung penggunaan energi surya dan juga angin. Fasilitas transisi energi diharapkan mampu memberikan pembangunan fasilitas untuk beralih ke energi bersih, di mana stasiun bensin dapat mengubah perannya menjadi pengisian yang lebih prioritas. Tidak hanya itu, infrastruktur digital juga dapat mengembangkan sistem monitoring dan juga pengoptimalisasian proses IoT menjadi tulang punggung industri hijau. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.